Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Ansari Yahya Hatue. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Teman-teman bisa lihat nama dosen pengampuan dan dosen mata kuliahnya di bawah ini. Ya, belajar menurut para ahli dan ciri terjadinya kegiatan belajar. Menurut Morgan dalam Agus Projono, belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. Dan belajar menurut Ernest R. Hilger, belajar adalah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya. Yang berikut ciri-ciri terjadinya kegiatan belajar. 1. Interaksi dengan lingkungannya. 2. Adanya pengalaman atau latihan-latihan belajar yang dapat merubah pola pikir maupun menambah wawasan bagi seorang pelajar atau siswa. 3. Timbulnya perilaku yang bersifat permanen yang didasari oleh pengalaman. 4. Proses belajar yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan perubahan atas dirinya, seperti melatih kemampuan berpikir dan mengembangkan kecerdasan anak. Yang berikutnya, ada dua teori belajar dan kaitannya dengan pembelajaran sejarah, yaitu teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Yang kedua, teori belajar kognitif adalah teori yang dipakai untuk menjabarkan proses mental dan bagaimana seseorang atau siswa bisa terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan pembelajaran dalam dirinya sendiri. Jadi, kaitannya dalam pembelajaran sejarah yaitu guru cenderung melakukan proses pembelajaran dalam model ceramah atau menjelaskan materi tanpa adanya respon dari murid atau siswa. Yang kedua, guru sering menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dan kemudian, kesimpulan saya tentang dasar-dasar pemikiran yang mendorong munculnya teori perkembangan John Piaget, yaitu teori ini lebih cenderung ke kecerdasan anak yang sudah timbul seiring perkembangan anak. Ada juga faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak, yaitu saat ia bermain dengan teman-temannya di luar rumah atau lingkungan, sehingga anak dapat mengerti apa yang ia tidak tahu serta juga bisa dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang berikutnya, kecerdasan emosional dan kecerdasan akademik atau kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan ini sangat penting atau sangat berhubungan ketika kecerdasan akademik anak sedang mengalami gangguan atau sedang mengalami kesulitan saat proses pembelajaran berlangsung. Maka kecerdasan emosional ini akan mengatasi situasi sulit tersebut. Dengan memiliki kecerdasan emosional, maka kita akan bisa mengontrol kerentanan terhadap penyakit emosional, serta kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Yang berikut, prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar meliputi landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Yang berikut, temukan rasionalitas perlunya model pembelajaran, yaitu dalam dimensi siswa dan materi pembelajaran serta sarana dan fasilitas pembelajaran. Seorang guru sebaiknya harus menggunakan model atau metode pembelajaran atau learning methods yang tepat agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kemudian seorang guru harus mempersiapkan sarana dan fasilitas pembelajaran dengan baik agar siswa dapat mudah memahami pembelajaran. Dan yang berikutnya, masalah internal dan eksternal belajar. Contoh masalah internal belajar. 1. Sering terlambat saat ke sekolah, malas kuliah atau sekolah, tidak kerja tugas, sering ngantuk saat proses belajar mengajar berlangsung, adanya sistem privasi yang berlaku di kalangan pelajar. Jadi teman-teman bisa lihat foto pada gambar samping ini, yaitu seorang yang mengantuk ketika dia sedang belajar di depan laptop.
Dan kemudian masalah eksternal belajar, yaitu siswa atau mahasiswa mudah terpengaruh oleh lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sehingga siswa bisa malas kuliah atau sekolah, malas kerja tugas sering terlambat. Nanti teman-teman bisa lihat kedua foto di samping ini. Yang pertama, si anak sedang mengantuk saat dia belajar. Yang kedua, ada beberapa siswa yang terlambat di depan sekolah. Dan yang berikut, triangulasi atau hubungan erat tiga komponen yang dikemukakan oleh Arie Kunto, yaitu KBM atau kegiatan belajar mengajar, di mana kegiatan belajar mengajar ini merupakan proses interaksi terhadap siswa dan guru dalam bentuk media pembelajaran, begitu media pembelajaran yang dibuat secara online maupun offline. Dan dari kegiatan belajar mengajar ini juga memiliki tujuan pembelajaran, yaitu dapat meningkatkan pola pikir siswa serta mengembangkan kecerdasan akademik siswa atau mahasiswa. Dan kemudian setelah melakukan kegiatan belajar mengajar dan memiliki tujuan pembelajaran, maka KBM atau kegiatan belajar mengajar ini harus perlu dievaluasikan kembali ke siswa atau mahasiswa, agar dari evaluasi ini guru atau dosen bisa memahami capaian kemampuan siswa atau mahasiswa, sehingga kita dapat mengetahui bahwa KBM, tujuan, dan evaluasi ini saling berhubungan erat. Dan kemudian selanjutnya, teknik-teknik pengembangan bahan belajar melalui e-learning. Teknik-teknik pengembangan bahan belajar melalui e-learning ini yaitu suatu metode belajar mengajar yang dimana melibatkan alat-alat elektronik sebagai media perantaranya seperti komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. Yang termasuk ke dalam e-learning ini misalnya seperti proses belajar mengajar berbasis web atau berbasis online. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, and komennya teman-teman.